Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencerahan. Pemirsa TV-mu, berita dan analisa akhir pekan kembali hadir di hadapan Anda dengan sejumlah informasi yang cerdas dan mencerahkan selama 30 menit ke depan. Inilah berita dan analisa akhir pekan selengkapnya bersama saya, Boy Aditya. Pemirsa, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Profesor Dr. Din Syamsuddin memaparkan keberhasilan perjuangan Muhammadiyah dalam jihad konstitusinya yang sukses membatalkan Undang-Undang Sumber Daya Air. Pemaparan tersebut disampaikannya dalam prosesi seminar nasional yang digelar oleh Institut Teknologi Bandung pada Kamis 15 April kemarin. Guna menganalisa dampak yang ditimbulkan pasca dibatalkannya Undang-Undang tentang Sumber Daya Air oleh Mahkamah Konstitusi, Sivitas Akademika Institut Teknologi Bandung melalui Fakultas Teknologi Air Tanah ITB bekerjasama dengan Perhimpunan Ahli Air Tanah Indonesia menggelar seminar nasional dengan menghadirkan tokoh ormas dan sejumlah pakar serta pejabat pemerintahan yang diantaranya adalah Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Kepala Badan Geologi Nasional, Dirjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Kadin Perindustrian dan Energi merupakan bentuk perwujudan dari pelaksanaan politik amar ma'ruf dan nahi mungkar yang menjadi salah satu watak Muhammadiyah. Sedikitnya hingga saat ini 4 gugatan yang dilayangkan Muhammadiyah melalui jihad konstitusinya dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, yang diantaranya adalah Undang-Undang tentang Migas, Undang-Undang Rumah Sakit, Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan, serta yang terakhir adalah Undang-Undang tentang Pengelolaan Sumber Daya Air itu sendiri. Menyimak pemaparan yang disampaikan Din Syamsuddin terkait keberhasilan persyarikatan Muhammadiyah dalam jihad konstitusi ini, Sivitas Akademika Institut Teknologi Bandung menyampaikan apresiasinya, salah satunya disampaikan oleh Profesor Sudarto Noto Siswoyo yang menyebut bahwa prestasi yang disampaikan Ketua Umum Muhammadiyah ini adalah sebuah perwujudan dari komitmen moral persyarikatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terkait perjuangan Muhammadiyah dalam meluruskan kiblat bangsa yang akan terus berlangsung ini, tepatnya di bulan April ini, pimpinan pusat Muhammadiyah akan kembali melanjutkan jihad konstitusinya dengan mengajukan gugatan terhadap 3 undang-undang sekaligus, yaitu terkait Undang-Undang tentang Sistem Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar, Undang-Undang tentang Penanaman Modal, dan Undang-Undang tentang Ketenagalistrikan. Terkait ketiga gugatan tersebut, Muhammadiyah menilai bahwa sejumlah pasal yang terdapat dalam undang-undang ini ditenggarai terus mencoba meruntuhkan kedaulatan negara dan merugikan rakyat, serta hanya membuka pintu kapitalisme dan liberalisme ekonomi di Indonesia yang secara keseluruhan bertentangan dengan Undang-Undang 1945 khususnya pasal 33. Tim TV-mu memberitakan dari Jakarta. Pimpinan Wilayah Aisyah Provinsi Banten menggelar Baitul Arqam bagi pimpinan dan guru PAUD Aisyah seprovinsi Banten dengan mengangkat tajuk Siap Menjadi Guru dan Pengurus yang Bersemangat, Berkualitas, serta Berakhlak Mulia. Setelah sukses menggelar Baitul Arqam yang pertama untuk pimpinan wilayah Muhammadiyah Banten yang dibagi menjadi zona 1 yang terdiri dari daerah Tangerang Raya yakni Kabupaten Tangerang, Kota Madya Tangerang, serta Kota Madya Tangerang Selatan. Tepatnya pada Jumat 17 April kemarin, pimpinan wilayah Aisyah Banten kembali menggelar Baitul Arqam yang kedua untuk guru PAUD Aisyah yang tersebar dari 5 pimpinan daerah Aisyah yang berada di Banten bagian barat yang merupakan zona 2. Kelima pimpinan daerah tersebut diantaranya melingkupi daerah Kota Cilegon, Kota dan Kabupaten Serang, Kabupaten Rangkas Bitung, dan Kabupaten Pandeglang. Baitul Arqam kali ini digelar di Sekretariat Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Banten yang terletak di bilangan Kota Serang dengan dihadiri lebih dari 90 orang peserta dari beberapa daerah di Provinsi Banten. Program Baitul Arqam kali ini melibatkan 3 majelis yang terdapat dalam pimpinan wilayah Aisyah Banten, yakni Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah, Majelis Tablik, serta Majelis Kader. Keterlibatan ketiga majelis ini adalah dalam upaya membentuk ideologi kader Muhammadiyah yang dapat melanjutkan dakwah persyarikatan khususnya di lingkungan pendidikan anak usia dini Aisyah.
Dalam wawancaranya bersama tim TVMU, Hulayah Ketua Majelis Kader Pimpinan Wilayah Aisyah Banten menyampaikan tujuan dan fokus digelarnya kegiatan perkaderan ini. Pada sore hari ini Dalam prosesi pembukaan Baitul Arqam tersebut, pimpinan wilayah Aisyah juga menggelar prosesi penyerahan penghargaan terhadap 3 orang guru PAUD berprestasi yang diserahkan oleh sejumlah pimpinan wilayah Muhammadiyah dan Aisyah Provinsi Banten. Kegiatan pengkaderan Baitul Arqam ini ditenggarai digelar selama 3 hari, yakni mulai dari Jumat 17 April kemarin hingga Ahad hari ini. Tim TVMU memberitakan. Baitul Arqam menjadi wadah penguatan ideologi kader persyarikatan. Lantas bagaimana tanggapan dan harapan pimpinan Muhammadiyah dan Aisyah wilayah Banten terkait prosesi Baitul Arqam yang digelar mulai Jumat 17 April kemarin? Simak penuturannya berikut ini. Saya menyampaikan apresiasi sebab ini bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas dan daya saing. Seperti diketahui bahwa Banten ini kan wilayah yang baru, menyatukan visi misi dan action itu yang sulit sebab kultur di sini kan banyak. Ada Banten yang asli Bantennya, ada tambahan-tambahan dari mana. Ini juga sulit, karena itu kompetisi individual di sini dibutuhkan sekali, dan itu perlu ada dorongan-dorongan yang dari luar. Makanya upaya untuk mendorong mereka agar punya kemampuan individual kompetisi yang melahirkan action dan kegiatan Muhammadiyah harus dimotivasi terus dengan keras. ya, kita tahu semua bahwa di Muhammadiyah Aisyah ini masih kurang sekali kader-kader Muhammadiyah dan Aisyah, ya. Jadi kita berharap dengan adanya Bait Arqam, Darul Arqam, baik itu di lingkungan pengurus Aisyah dan Muhammadiyah, juga di amal usaha, sebab kami juga di Akbid Aisyah Banten ini juga mengadakan LK1, LK2 sampai LK4. Jadi kami berharap baik dari amal usaha maupun dari seluruh pengurus dan tenaga-tenaga pengajar di TK dan PAUD Aisyah ini, itulah yang akan menjadi kader-kader penerus dari Aisyah ini. Sebab jika tidak, kenapa orang lain berhasil membuat kader sementara kita tidak? Itu kadang-kadang memang adanya kesenjangan antara Aisyah atau Muhammadiyah dengan ortom-ortomnya. Jadi ortom ini kadang-kadang sepertinya jalan sendiri, padahal itu di bawah Muhammadiyah. Gitu. Seperti misalnya IMM, IPM, NA, Imawatinya, IMM, itu semuanya adalah kader-kader Muhammadiyah. Nah, mudah-mudahan dengan adanya acara Bait Arqam ini, mereka menyadari bahwa mereka adalah kader-kader Muhammadiyah yang diharapkan menjadi nantinya pemimpin-pemimpin dari Muhammadiyah dan Aisyah. Barangkali itu harapan kami. Tim TVMU memberitakan. Pemirsa, Kementerian Perindustrian menginginkan ketersediaan energi dengan harga murah, minimal harga energi dapat direndahkan sebesar 6 hingga 7% dengan dukungan tenaga kerja yang murah serta sumber bahan baku yang telah tersedia. Dalam menentukan arah kebijakan energi Indonesia, apapun bentuk diversifikasi energi yang dipilih, semuanya harus memenuhi 3 syarat, yakni ketersediaan, bersih, dan murah. Diversifikasi energi merupakan keharusan karena energi sangat vital dibutuhkan. Menteri Perindustrian Salehusin menjelaskan pemerintah menginginkan ketersediaan energi murah.
Daya saing Indonesia kalah dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia yang mengeluarkan harga gas yaitu 3 hingga 5 sen. Untuk itu pemerintah Indonesia perlu merendahkan harga 6 hingga 7% dengan dukungan tenaga kerja yang murah dan bahan baku yang tersedia. Hal ini akan dikaji bersama oleh pemerintah, apakah inginkan revenue di depan atau di belakang. Jika di depan dapat dikatakan sebagai suatu pendapatan yang artinya industri di Indonesia tidak akan tumbuh. Inilah yang difinalisasi dan diserahkan pada Kementerian Perekonomian yang harus cepat diformulasikan. Rizky Nurul Ilmi, M. Surya Saputra memberitakan dari Jakarta. Terhitung selama 1 pekan terakhir, sudah 2 orang warga negara Indonesia dieksekusi mati oleh pemerintahan Kerajaan Arab Saudi. Eksekusi ini dilakukan terhadap 2 terpidana mati asal Indonesia, yakni Siti Zainab dan Karni. Lagi-lagi nyawa pahlawan devisa melayang di tangan para algojo negeri Arab. Tepatnya pada Selasa 14 April kemarin, TKW asal Bangkalan Madura, Siti Zainab, menghembuskan nafas terakhirnya setelah dieksekusi oleh pemerintahan negeri kaya minyak tersebut. Belum hilang duka akan wafatnya Siti Zainab, selang 2 hari, pemerintah Arab Saudi kembali mengeksekusi warga negara Indonesia asal Brebes, Jawa Tengah, yakni Karni binti Medi Tarsim. Siti Zainab yang dieksekusi pada Selasa kemarin dipidana di Arab Saudi atas pembunuhan istri majikannya yang bernama Naurah binti Abdullah Duhem Al-Maruba pada tahun 1999, dan Siti Zainab sudah ditahan di penjara umum Madinah sejak 5 Oktober 1999 lalu. Sementara itu Karni binti Medi Tarsim dipidana mati dikarenakan telah membunuh anak majikannya yang masih berumur 4 tahun pada Rabu 26 September 2012 lalu. Wafatnya kedua tenaga kerja wanita ini sontak menuai kecaman masyarakat di tanah air. Akan tetapi, berita eksekusi mati terhadap kedua TKI ini hingga saat ini belum mendapatkan upaya yang signifikan lebih dari pemerintah. Bahkan ada yang beranggapan diplomasi yang dilakukan pemerintah telah gagal. Alih-alih perhatian, bahkan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pun mengaku tidak tahu sama sekali akan proses eksekusi mati terhadap kedua WNI tersebut. Eksekusi mati terhadap 2 tenaga kerja Indonesia di negara Arab ini menambah deretan panjang kepiluan perjuangan pahlawan devisa tersebut di negeri orang. Bahkan sekitar 250 lebih pahlawan devisa Indonesia tengah menunggu eksekusi di berbagai negara. Terkait realitas tersebut, upaya hukum yang dikerahkan pemerintah di Tenggarai masih belum optimal dalam mengurangi hukuman bagi warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Tim TVMU memberitakan dari Jakarta. Pada kasus eksekusi mati TKI Arab Saudi, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin mendorong pemerintah untuk menjadi pelindung bagi warga negaranya sesuai dengan tugas dan fungsi pemerintah yang berdaulat. Namun dalam hal ini pemerintah juga diharapkan harus menyesuaikan dengan hukum yang berlaku di negara lainnya. Selesai sudah semua upaya yang dilakukan banyak pihak dalam meloloskan tenaga kerja Indonesia Siti Zainab dari jerat kematian. Tanpa ada pemberitahuan sebelumnya, wanita yang sudah mendekam di penjara Madinah sejak 1999 tiba-tiba dieksekusi pada 14 April 2015 lalu. Pemerintah Indonesia menyampaikan protes terhadap penyampaian informasi yang terlambat dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi kepada negaranya, tetapi harus tetap menyesuaikan dengan hukum yang berlaku di negara lain. Kita harus menyadari bahwa negara-negara di luar kita juga berdaulat dan memiliki sistem hukumnya sendiri. Artinya, kalau kita sudah berusaha semaksimal mungkin dan akhirnya peradilan di luar negeri memutuskan, ya tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali ada celah yang dimungkinkan secara hukum. Tak hanya Siti Zainab,
Eksekusi mati dengan dipancung juga dialami oleh tenaga kerja Indonesia asal Brebes, Jawa Tengah, Karni binti Medi Tarsim. Ia dieksekusi atas kasus pembunuhan anak majikannya yang berusia 4 tahun beberapa tahun lalu. Rizky Nurul Ilmi, M. Surya Saputra memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, jangan kemana-mana, berita dan analisa akhir pekan akan segera kembali. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam berita dan analisa akhir pekan. Pucuk pimpinan Polri kini telah terisi oleh Kapolri definitif. Jenderal Polisi Badrodin Haiti resmi dilantik sebagai Kapolri oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta. Indonesia akhirnya memiliki Kapolri definitif. Jenderal Polisi Badrodin Haiti resmi menyandang jabatan itu pada Jumat pagi. Pelantikan oleh Presiden Joko Widodo berlangsung pada pukul 8.15 waktu Indonesia Barat di Istana Negara. Untuk diangkat pada jabatan ini, baik langsung maupun tidak langsung, dengan rupa yang menurut Jenderal Polisi Badrodin Haiti pun berencana membenahi lembaga Polri yang dipimpinnya. Perbaikan dimulai melalui pemantapan hubungan internal Polri. bahwa saya Dalam sumpahnya, Kapolri baru ini menyatakan siap berpegang teguh pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ia juga berjanji akan menjalankan dengan lurus tugasnya sebagai Kapolri dan menolak segala bentuk hadiah yang diberikan kepadanya terkait posisinya sebagai Kapolri. Selain itu, Badrodin Haiti juga bersumpah akan lebih mementingkan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi ataupun kelompok. Badrodin sebelumnya menduduki posisi Wakil Kepala Polri sejak 16 Januari 2015. Ia mendapat tugas tambahan dari Presiden Joko Widodo sebagai Wakil Kapolri yang menjalankan tugas fungsi dan wewenang Kapolri. Tugas ini diberikan kepada Badrodin setelah Jokowi memberhentikan Jenderal Sutarman yang tengah memasuki masa pensiun pada pertengahan tahun ini. Selama berkarir di kepolisian, Badrodin sempat menduduki posisi sebagai Kapolda Banten tahun 2004 hingga 2005, Kapolda Sulawesi Tengah tahun 2006 hingga 2008, Kapolda Sumatera Utara tahun 2009 hingga 2010, Kapolda Jawa Timur tahun 2010 hingga 2011, dan Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan tahun 2013 hingga 2014. Deddy Musoni memberitakan dari Jakarta. Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU bersama Menteri Dalam Negeri meresmikan dimulainya pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serentak tahun 2015 di ruang sidang utama gedung KPU RI. Peresmian itu dilakukan karena draft pengajuan pilkada serentak sudah siap. Secara simbolis, Ketua Umum KPU Husni Kamil Manik dan Menteri Dalam Negeri Cahyo Kumolo memukul gong sebanyak 9 yang diartikan dimulainya pilkada serentak tahun 2015 dimulai. Hal ini sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Menurut Ketua KPU Husni Kamil Manik, pilkada serentak ini akan dimulai 9 Desember 2015 mendatang. Diharapkan akan ada kerjasama di berbagai pihak, sebab semua draft pilkada tersebut sebelumnya sudah diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri dan Komisi 2 DPR RI. Menurutnya, KPU tidak mencampuri dengan urusan partai yang saat ini mengalami masalah intern partai. Namun partai politik yang belum menyelesaikan administrasinya diharapkan segera menyelesaikannya, diantaranya Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan, agar bisa mengikuti pilkada secara serentak yang akan dimulai 9 Desember mendatang. Menteri bahwa kami tidak dalam posisi yang akan mencampuri urusan internal partai dan kita tetap memberi kepercayaan itu kepada mereka sebagaimana konstitusi menjaminnya. Dan interaksi antara partai politik dengan KPU masih lama ya.
ya sekitar 3 bulan ke depan. Pendaftaran akan dilakukan tanggal 26 sampai 28 Juli. Jadi ada 3 bulan lagi. Mudah-mudahan dalam rentang waktu 3 bulan proses di pengadilan bisa tuntas. Gelombang pertama Pilkada serentak akan dilaksanakan pada 9 Desember 2015. Gelombang pertama tersebut untuk kepala daerah yang akhir masa jabatannya 2015 dan semester pertama tahun 2016. Sementara untuk gelombang kedua dilaksanakan pada bulan Februari tahun 2017 untuk akhir masa jabatan semester kedua tahun 2016 dan gelombang ketiga dilaksanakan pada bulan Juni 2018 untuk masa jabatan tahun 2018 dan akhir masa jabatan tahun 2018. Dedi Musoni memberitakan dari Jakarta. Dalam rangka kesiapan pengamanan Konferensi Asia Afrika ke-60 tahun 2015, Polda Metro Jaya menyiapkan 4.236 personil. Sebelumnya, Polda Metro Jaya juga sudah melakukan gelar pasukan untuk memberikan gambaran dan kondisi aktual senjata yang digunakan dalam pengamanan tersebut. Persiapan pengamanan untuk Konferensi Asia Afrika ke-60 tahun 2015, Polda Metro Jaya mengerahkan 4.236 personil di Bandung dan Jakarta. Pada Konferensi Asia Afrika ini, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Unggung Cahyono bertugas di Jakarta sebagai Dansat Gaspam VIP 1 bersama Panglima Kodam Jaya. Pengamanan akan dilakukan mulai dari Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta dan Halim Perdana Kusuma, kemudian 18 hotel yang menjadi tempat akomodasi para tamu negara. Bandung, Kapolda Jawa Barat, sedangkan yang di sini Pangdam Jaya dengan Kapolda Metro Jaya. Sudah dibagi itu. Ini tanggal 24 bergeser ke sana, 24 sore kembali ke sini lagi, 25 baru selesai. Peringatan 60 tahun Konferensi Asia Afrika akan berlangsung dari 19 hingga 24 April 2015. Pada 19 April akan dilangsungkan pertemuan pejabat tinggi di Jakarta dan pertemuan tingkat menteri pada 20 April. Sedangkan konferensi tingkat tinggi Asia Afrika akan berlangsung pada 22 hingga 23 April. Rangkaian peringatan 60 tahun Konferensi Asia Afrika akan berakhir pada 24 April, di mana para kepala negara akan melakukan historical walk dari Hotel Savoy Homan ke Gedung Merdeka. Rizky Nurul Ilmi, M. Surya Saputra memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, jangan kemana-mana, berita dan analisa akhir pekan akan segera kembali. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam berita dan analisa akhir pekan. International Festival Language and Culture merupakan festival bahasa dan budaya yang diselenggarakan selama 12 tahun di berbagai negara. Kali ini Indonesia mendapat kehormatan untuk menjadi tuan rumah dan tema yang diambil pada festival kali ini yakni Color of the World. Mau tahu seperti apa kemeriahan festival ini? Berikut liputannya untuk Anda. Festival of Language and Culture atau IFLC diadakan perdana di Indonesia sebagai ajang festival dan budaya yang telah diselenggarakan selama 12 tahun di berbagai negara dan diikuti oleh 145 negara dengan lebih dari 2.000 pelajar sebagai peserta. Indonesia berkesempatan menjadi tuan rumah ajang IFLC ke-13 yang diselenggarakan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Festival ini menampilkan pertunjukan bahasa dari 100 pelajar dari 19 negara yang memiliki jaringan dengan Yayasan Pacific Country Social and Economic Solidarity Association atau PASIAT Indonesia. Tujuan dari acara ini disampaikan langsung Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan. Dalam pidato sambutannya, ia memotivasi seluruh dunia untuk menjaga perdamaian dunia, di mana perdamaian menumbuhkan rasa saling pengertian dari masing-masing budaya di dunia. To first of all appreciate the effort made by PASIAT to hold this very important event, an international culture festival, language and culture festival that is of the purpose creating peace on earth.
this is indeed an intercultural learning, an intercultural festival that allow our children to show their talents, to learn from each other, to build friendship, and one day to unite and build a peaceful world for all of us. Indahnya pertunjukan Festival International of Language and Culture yang bertemakan Colors of the World ini diselenggarakan oleh organisasi terbesar di Turki yang berada di Indonesia bernama PASYAD. Warna-warni kostum, lagu dan tarian dari 19 negara dihadirkan untuk memeriahkan acara dan mengenal budaya dari berbagai negara. Indonesia mendapat kehormatan menampilkan pertunjukan musik angklung. Kemerduan musik angklung yang dimainkan oleh putra-putri bangsa ini membuat banyak tamu baik lokal maupun mancanegara berdecak kagum. Tidak hanya musik angklung, tarian saman dari Aceh yang dibawakan putri-putri terbaik bangsa yang piawai dan kompak membawakan tarian saman yang membutuhkan konsentrasi ekstra membuat tamu undangan tak henti-hentinya mengucapkan subhanallah dengan ekspresi kagum. Tak ketinggalan salah satu putri bangsa yang piawai menyanyikan lagu Turki mendapatkan apresiasi dari peserta dari negara-negara sahabat. Indonesia sebagai tuan rumah begitu antusias menyambut festival yang sudah dilakukan sebanyak 13 kali di berbagai negara. Hal ini terlihat dari ribuan pengunjung yang membanjiri Taman Ismail Marzuki, tempat dilangsungkannya acara. Arina Nurrohmah, Bambang Triwibowo memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, demikian sejumlah informasi dalam berita dan analisa akhir pekan. Saya Boy Aditya dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Salam pencerahan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.